Selamat malam, Bapak Ibu yang terhormat Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat postmodernisme dalam pendidikan Indonesia. Nah, filsafat postmodernisme dalam pendidikan Indonesia ini, yakni mana kita lihat bahwa menolak suatu kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Kita lihat tantangan keberagaman dalam sistem pendidikan. Realitas yang terjadi di Indonesia, bangsa Indonesia kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan agama. Ratusan etnis hidup berdampingan dalam satu kesatuan nasional. Ratusan etnis dan budaya berbeda, beragam bahasa daerah, pluralitas agama, dan kepercayaan. Masalah sistem pendidikan cenderung seragam dan berorientasi pada standar nasional yang menekankan keseragaman pengetahuan dan cara berpikir. Kurikulum nasional seragam mengabaikan konteks lokal, konteks sosial budaya lokal, ketegangan eh, pendidikan eh, lokal. Tiga prinsip utama postmodernisme yaitu mengakui keberagaman perspektif, setiap sudut pandang memiliki nilai dan kontribusi unik dalam memahami realitas. Menolak dominasi satu bentuk pengetahuan, tidak ada satu jenis pengetahuan yang lebih superior dari yang lain. Dan yang ketiga, menghargai narasi lokal dan suara terpinggirkan. Memberikan ruang bagi cerita dan pengetahuan dari komunitas yang sering diabaikan. Paradigma baru menurut pendidikan postmodern. Pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan yang mapan, tetapi ruang dialog dan negosiasi makna. Nah, ini dapat diciptakan ketika guru berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini bahwa bukan sekedar guru bukan sumber otoritas tunggal, akan tetapi pembuka ruang bagi interpretasi dan refleksi untuk peserta didik. Dan memandang siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan penerima pasif. Tetapi siswa itu sebagai pencipta makna dan berdasarkan latar budaya dan pengalaman hidup. Pendidikan postmodern menolak homogenisasi dan mengusung semangat multikulturalisme, kontekstual dan inklusivitas, di mana pendidikan menjadi wahana pembebasan dan pemberdayaan, bukan penyeragaman. Dominasi narasi tunggal dalam praktik pendidikan di Indonesia, ya, kurikulum yang seragam, bahasa pengantar tunggal, penilaian akademik yang standar. Dalam perspektif modern, kondisi ini mencerminkan hegemoni pengetahuan yang menyingkirkan narasi kecil dari daerah dan komunitas minoritas. Jalan pembaruan melalui postmodernisme. Filsafat postmodernisme menawarkan pembaruan dengan mengakui semua bentuk pengetahuan termasuk pengetahuan lokal seperti etnomatematika maupun etnosains. Kaitan dengan konteks budaya lokal, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, libatkan komunitas lokal, menghadirkan tokoh dan praktisi lokal dalam proses pembelajaran, dan menumbuhkan kesadaran plural. Kebenaran bersifat plural dan situasional, bukan absolut. 4 pilar implementasi postmodernisme. Yang pertama, epistemological pluralism. Pengakuan bahwa setiap pengetahuan memiliki nilai dan konteksnya sendiri. Pengetahuan ilmiah tidak lebih tinggi dari kebijaksanaan lokal. Integrasi pengetahuan tradisional ke dalam kurikulum. Yang kedua, sensitivitas bahasa dan budaya. Bahasa membentuk cara berpikir. Pembelajaran berbasis bahasa ibu dan literasi lokal perlu diperkuat agar siswa bangga terhadap budayanya tanpa menutup diri terhadap keberagaman. Yang ketiga, pendidikan kritis. Mengajak siswa bersikap kritis terhadap wacana dominan, termasuk narasi pembangunan dan stereotip sosial. Membentuk generasi yang reflektif, adil, dan empatik. Yang keempat, pilar yang keempat, inklusivitas tanpa kategorisasi. Menolak kategorisasi yang menindas seperti pinggiran normal dan abnormal, membuka akses yang sama bagi keseragaman termasuk yang berkebutuhan khusus ataupun yang dari berkebutuhan khusus.
Peran guru dalam paradigma postmodern, guru sebagai pembelajar dan sebagai fasilitator. Guru dalam paradigma postmodern bukan hanya mengajar tapi juga pembelajar. Ia menjadi fasilitator dialog antar realitas yang peka terhadap perbedaan dan terus merefleksikan praktiknya. Pertanyaan reflektif, pengetahuan siapa yang diajarkan? Nilai siapa yang ditanamkan? Apakah kelas sudah mulai jadi ruang bagi semua identitas? Refleksi ini menjadi pendidik lebih manusiawi dan kontekstual. Keselarasan dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang sedang dikembangkan di sistem pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, dalam konteks modernisme sangat relevan dengan konsep kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila saat ini yang kita sedang kembangkan, di mana keselarasannya itu mencakup menghargai kebinekaan global, membuka wawasan siswa terhadap keberagaman dunia sambil menghargai identitas lokal, bernalar kritis dan kreatif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai situasi, dan yang ketiga, berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Namun, tentu bahwa penerapan nilai-nilai ini ya bukan semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi menuntut perubahan mindset, paradigma dari kurikulum yang seragam menuju kurikulum yang fleksibel. Sekolah sebagai ruang perjumpaan peradaban. Dalam filsafat postmodernisme, menantang dunia pendidikan untuk meninggalkan dogma kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna, bahasa, dan budaya. Bukan menolak nilai, akan tetapi menolak monopoli atas nilai itu sendiri. Bukan menghapus struktur, melainkan mengundang dialog antar struktur untuk memperoleh sesuatu yang bermakna. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk memperkuat sistem pendidikan yang multikultural, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, sekolah-sekolah dijadikan sebagai ruang perjumpaan peradaban tempat siswa belajar tentang pluralisme, multikulturalisme antar setiap peserta didik yang beragam.